Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik tetap sehat ya dan penuh dengan sukacita. Walaupun kita harus di rumah saja. Nah, udah pada kangen belum ibadah anak bareng-bareng dengan kami? Mau tahu nggak adik-adik? Mulai bulan Mei ini kita akan temenin adik-adik untuk memuji Tuhan bersama-sama. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Kiranya kalian di rumah tetap sehat ya. Iya, kangen gak kalian sama kita? Aku kangen loh sama kalian. Udah lama kita gak ketemu. Dan ngomong-ngomong, kamu sayang gak sama aku? Hehehe. Kalau Bu Hera dan Mas Agung udah pasti sayang sama kalian. Sama seperti kalau kalian sayang sama mama papa kalian. Nah, Bu Hera, yuk kita puji dulu nama Tuhan yuk. Yuk, sebelum ibadah kita nyanyi dulu. Tapi jangan lupa pakai gerakan. Ayo kita bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Kita nyanyi Yesus sayang semua. Adik-adik, sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Nah, yuk kita siapkan diri kita. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat hari Minggu Bapak. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa kami masih bisa bertemu walaupun lewat online. Bapak, ini kami, anak-anak-Mu, mau mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami dan biarkan kami memahami maksud dari firman-Mu. Ampuni kami dan pimpin kami, bimbing di dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, silakan kita akan mendengarkan firman dari Mbak Eli. Ya. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama keluarga kita masing-masing. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kiranya adik-adik semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya.
Adik-adik, ada dengar suara yang menangis tidak ya? Suara dari mana ya? Me, me, me. Hei, domba. Kenapa kamu menangis? Iya, saya sedang sedih, Kakak. Saya sedih sekali. Bosan karena pandemi ini saya tidak bisa keluar kandang. Jadi hanya di rumah saja. Sedih aku, Kak. Jangan bersedih seperti itu, domba. Kamu tidak sendirian. Kakak juga merasakan hal yang sama dengan domba. Apakah adik-adik juga merasakan hal yang sama seperti domba? Apakah ada di antara adik-adik yang mulai bertanya, kapan selesainya virus corona ini? Kapan bisa main di luar lagi? Apakah ada yang sering berpikir seperti itu? Ya, berarti adik-adik tidak sendirian. Ternyata yang merasakan sedih dan bingung tidak hanya domba ya, Kak. Iya, domba. Adik-adik dan semua orang juga merasakan seperti domba yang bingung di rumah dan mulai bosan. Sekarang daripada bingung, bagaimana domba dan adik-adik mendengarkan kisah pengalaman hidup dari Daud? Ada yang mau mendengarkan? Yuk kita dengarkan. Ayo, Kak. Ya, adik-adik, Mazmur 23 yang tadi kita telah baca menceritakan pengalaman Daud ketika ia menjadi gembala domba. Pengalaman bagaimana Tuhan mendampingi Daud, sehingga Daud mengungkapkan pengakuan iman bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala itu apa ya, Kak? Ya, gembala adalah orang yang menjaga, memberi makan dan minum, serta merawat domba-domba. Disebut gembala. Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik karena Daud merasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan sebagai gembala selalu mengiring domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, memberi makan dan memberi minum domba-dombanya. Daud juga merasakan bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi domba-dombanya. Ketika di dalam situasi penuh bahaya, ada hewan-hewan buas yang hendak menerkam domba,
Tuhan akan selalu menjaga. Tuhan selalu mendampingi domba-dombanya. Dengan penuh keyakinan, Daud mengatakan bahwa ia tidak takut sekalipun melewati bahaya, karena ia yakin Tuhan melindungi dombanya dari segala bahaya. Daud menyebutkan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Yuk coba adik-adik buka kembali Mazmur 23 ayat yang keempat. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya, Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan, kita sama-sama mengucapkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, adik-adik, Daud merasa bahwa Tuhan selalu melindungi dirinya, melindungi para domba, sehingga ia tidak takut akan bahaya apapun. Ia meyakini gada dan tongkat dari sang gembala selalu menjaga domba-dombanya. Gada dan tongkat itu apa ya, Kak? Ya, gada dan tongkat merupakan alat yang dimiliki oleh gembala. Gada itu merupakan alat untuk melindungi domba dari bahaya hewan buas yang terbuat dari akar kayu tua. Panjangnya sekitar 40-50 cm. Tongkat itu bagian untuk menjaga dan melindungi domba. Bagian yang melengkung di dalam tongkat gembala untuk menolong domba yang terjatuh. Ketika ada domba yang terjatuh, bagian lengkung dari tongkat akan dipergunakan untuk menarik leher domba tersebut, sehingga domba tersebut bisa diselamatkan. Dua alat tersebut digunakan oleh gembala di dalam menjaga dan memelihara domba. Gambaran tersebut menjelaskan kepada kita, Tuhan selalu melindungi kita di dalam segala situasi. Tuhan selalu bersedia menyertai kita kapanpun. Wah, berarti Tuhan itu sungguh luar biasa ya, Kak. Tapi, apa betul saat ini Tuhan masih gembala kita? Saat situasi sulit begini, Tuhan ada di mana ya, Kak? Kok Tuhan tidak menolong ya, Kak? Supaya COVID ini segera berlalu dan kita bisa keluar rumah lagi, bisa bersekolah lagi. Tuhan ada di mana ya, Kak? Ya, adik-adik, jangan bersedih. Tuhan Sang Gembala tetap memelihara kehidupan kita, karena kita adalah domba-domba Allah. Tuhan tidak hanya memelihara dan melindungi Daud, Tuhan juga memelihara dan melindungi kita. Mau tahu buktinya? Ya,
setiap hari kita masih diberi kesempatan untuk makan, minum, berdoa bersama keluarga kita. Itu adalah bukti Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan selalu menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang beraktivitas, ketika kita berjalan, ketika kita sedang mengerjakan tugas, Tuhan selalu menemani kita, membimbing kita agar kita bisa menyelesaikan setiap aktivitas yang kita lakukan. Terus, kalau ke orang-orang yang sakit corona, apakah Tuhan juga hadir, Kak? Kan mereka juga merasakan sakit. Ya, adik-adik, Tuhan Sang Gembala juga melindungi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit. Pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang sakit corona itu terwujud dari tindakan para medis, dokter dan perawat yang menjaga dan mengobati para pasien corona merupakan gambaran pemeliharaan Tuhan sebagai gembala. Tidak hanya kepada mereka saja adik-adik, Tuhan juga hadir dalam setiap doa-doa kita. Meskipun saat ini corona belum bisa berakhir atau mungkin sedang dalam proses berakhir, kita tetap diminta meyakini bahwa Tuhan selalu menjaga dan memelihara domba-dombanya. Oh, seperti itu ya Kak, pemeliharaan Tuhan. Ya, betul adik-adik. Kak, berarti kita harus tetap percaya pada Tuhan ya Kak. Tetap percaya pada pemeliharaan Sang Gembala dan tetap setia menunggu ya Kak. Betul domba. Domba jangan bersedih lagi dan domba tetap harus semangat. Bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Tetap semangat ya domba, tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman dari Mbak Eli, kiranya firman itu bisa menjadi berkat buat adik-adik semua dan teman-teman di sekitar adik-adik. Nah, tadi firman-Nya mengatakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Kita juga harus kasih tahu ke semua orang bahwa Yesus itu adalah benar-benar gembala yang baik. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, yuk kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Ya. Kita nyanyikan dan kita kabarkan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia harus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Pakai gerakan ya, jangan lupa. Yuk, bangkit berdiri. Harus makin bertambah, harus makin berkurang. Harus makin berkurang. Sama Yesus saja disembah, disembah di tempat paling bahkan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan,
Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik. Minggu. Tuhan berkati kita Tuhan berkati. semua. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.